Informasi lainnya pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial era Joko Widodo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS tahun 2022. Malam, Bu. Khofifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Khofifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018-2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya dan berikut informasi selengkapnya. Sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018-2023. Dirinya diduga terlibat dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Keberadaan Riza Khalid hingga kini pun masih belum diketahui. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 tersangka lainnya. 3 tersangka dari pihak swasta yakni HW selaku SVP Integrated Supply Chain 2018-2020. Kemudian IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kemudian MH selaku Business Development Manager PT Tafigura tahun 2019-2021. Kemudian 5 tersangka lainnya dari pihak Pertamina yakni AN selaku Vice President Supply and Distribution PT Pertamina 2011-2015 dan HB selaku Direktur Pemasaran dan Tata Niaga PT Pertamina 2014. Kemudian ada inisial TN selaku VP Integrated Supply Chain PT Pertamina 2017-2018 dan DS selaku VP Crude and Product Trading ESC PT Pertamina 2019-2020.
Dan yang terakhir adalah AS selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business PT Pertamina International Shipping. Informasi lainnya pemirsa, Hasto Kristianto membacakan nota pembelaan atau pledoi yang ditulis dengan setebal 108 halaman dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait dengan Harun Masiku. Berbuatlah baik kepada orang yang memberi. Hasto Kristianto meyakini kasus yang menjeratnya ini dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Namun, tuduhan dipengaruhi kepentingan politik ini telah dibantah Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pledoi sempat dipotong istirahat, namun kembali dilanjutkan dalam pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum setebal 3.550 halaman. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadiri pembacaan pledoi Hasto Kristianto di Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta. Mereka yang hadir adalah Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, kemudian ada juga Ripka Ciptani dan juga Jarod Saiful Hidayat. Ganjar Pranowo menunjukkan buku yang bertuliskan pledoi Hasto Kristianto sebagai bentuk dukungannya kepada Sekjen PDIP tersebut yang menjalani sidang pembacaan nota pembelaan. Membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dari segala dakwaan atau tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Hasto Kristianto dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah putusan ini dibacakan. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum mengembalikan barang-barang milik terdakwa Hasto Kristianto berupa 1 buku warna hitam bertulis Kompas TV teman terpercaya milik DPP PD Perjuangan, 1 buku warna hitam bertulis Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan. 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adil. Informasi lainnya pemirsa, 75 pelajar mulai melakukan simulasi sekolah rakyat rintisan di Sentra Handayani Jakarta Cipayung, Jakarta Timur. Seluruh siswa akan dibagi menjadi 3 rombongan belajar. Simulasi sekolah rakyat dilaksanakan 2 hari sejak kemarin. 75 siswa SMP diinapkan di asrama sekolah rakyat rintisan Sentra Handayani Cipayung, Jakarta Timur mengikuti simulasi. 1 rombongan belajar masing-masing 25 siswa. Proses belajar mengajar mulai efektif dilaksanakan pada 14 Juli mendatang. Orang tua siswa mengaku sangat bersyukur karena terbantu menempuh pendidikan lanjutan diinisiasi pemerintah. Sementara uji coba sekolah rakyat juga digelar di Sentra Terpadu Panggudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini ditinjau Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebanyak 180 siswa menginap di asrama sebelum resmi masuk ke sekolah rakyat pada 14 Juli mendatang. Mereka mencoba absen digital serta mengikuti cek kesehatan awal. Besok kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Hari ini kita mulai dengan cek kesehatan, macam-macam yang dicek ya. Pemirsa, Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.